Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kenalin nama aku Suciatmi dengan NIM A1A2211073 dari Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Jambi. Nah, di video kali ini aku bikin video ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Psikologi Digital Pendidikan. Dosen pengampu yaitu Ibu Isrina Siregar, SPD MPD. Nah, di video kali ini aku ingin ngejelasin materi tentang perkembangan teknologi digital pada masa sekarang, atau salah satunya yaitu cara kita dalam bermedia sosial. Nah, sebelum lanjut ke video, jadi aku udah wawancara 10 orang, yaitu melalui wawancara secara langsung ataupun tidak langsung. Nanti akan saya tunjukkan gimana videonya setelah ini. Oke, jadi nggak usah lama-lama. Aku mau tunjukin video dari hasil wawancara saya berikut ini. Hai guys, jadi di sini aku lagi sama saudara Anggito Abimayu. Nah, jadi aku mau wawancara sedikit, boleh nggak? Boleh. Nah, jadi ini masalah media sosial. Jadi mau nanya, aplikasi apa sih yang sering dibuka? Untuk aku sendiri sih biasanya buka Instagram, WhatsApp, TikTok kayak gitu. 3 itu sih. Itu kalau misalnya sehari itu kayak dibatasin nggak pemakaiannya? Misalnya sehari itu kayak berapa jam gitu? Enggak sih, biasanya kan namanya anak muda kan, kayak scroll kayak gitu. Ya udah gitu sampai kadang misalnya kalau kita scroll TikTok tuh nggak inget waktu, mungkin bisa kayak sampai jam 12-an malam kayak gitu. Kadang begadang gitu. Kayak gitu sih. Oh, menurut Anggi gitu apa sih kayak dampak dari kita bermain media sosial tuh kayak udah kecanduan gitu? Yang pertama sih menurut aku gini, kalau udah kecanduan sih ya kayak gitu. Abis itu kita kayak introvert kayak gitu, kayak nggak mengenal lingkungan, Jarang gitu. berinteraksi sama ya, orang gitu. Oh ya udah, terima kasih. Mungkin itu saja yang mau saya tanyakan. Terima kasih. Hai guys, sekarang aku lagi bersama Ade Soraya. Hai. Boleh gak sih kalau aku nanya tentang masalah media sosial? Boleh. Kalau Ade sendiri tuh aplikasi apa sih yang sering dipakai gitu? Biasanya sih buka WhatsApp sama Instagram. Oh, itu sehari itu kayak dibatasin nggak pemakaiannya? Enggak. Enggak ya. Terus itu Ade Soraya itu merasa kecanduan nggak sih gitu? Ya enggak juga, soalnya buka media sosial Instagram tuh kalau lagi gabut aja gitu. Oh iya. Terus kalau misalnya kalau main media sosial itu dari kapan sih kayak mulai main media sosial tuh dari berapa? Itu kalau punya Instagram sendiri dari mulai SMA kelas 1. Oh iya. Terus itu dipantau nggak dulu kayak sama orang tua gitu? Apa enggak? Enggak, tapi lebih dibatasin, kayak main handphonenya nggak boleh 24 jam dalam sehari gitu. Oh iya. Terima kasih ya. Ya, sama-sama. Wait. Nah, untuk wawancara selanjutnya itu tidak melalui video karena saya juga menghormati kenyamanan mereka. Mereka tidak mau masuk kamera, jadi saya akan jelaskan langsung gimana sih media sosial menurut mereka gitu. Nah, aplikasi apa sih yang sering kamu gunakan sekarang? Aplikasi yang sering saya gunakan adalah Instagram, Twitter, WhatsApp, dan juga TikTok. Nah, menurut kamu, apakah aplikasi tersebut bermanfaat? Ia sangat bermanfaat, seperti menambah wawasan, menambah ilmu, dan juga menambah interaksi satu sama lain. Apakah kamu merasa kecanduan terhadap media sosial tersebut? Tidak, karena saya menggunakan media sosial seperlunya aja. Oke, baik. Terima kasih, Brian. Wawancara selanjutnya yaitu ada Lara Gesta, yaitu teman saya. Lanjut, aplikasi apa sih yang sering kamu gunakan sekarang? Aplikasi yang sering aku gunakan kayaknya TikTok sama Instagram. Nah, aplikasi tersebut itu apakah bermanfaat atau tidak sih bagi kamu? Ada manfaatnya, ada tidak. Manfaatnya tuh mungkin menambah wawasan, melihat hal baru yang bisa menambah wawasan. Yang tidak bermanfaatnya tuh ngabisin waktu.
Apakah kamu ngerasa kecanduan terhadap media sosial tersebut? Ya, sangat kecanduan, terutama TikTok. Setiap scroll TikTok tuh sampai lupa waktu. Baiklah, terima kasih. Wawancara selanjutnya yaitu Reski. Aplikasi apa sih yang sering kamu gunakan sekarang? Aplikasi yang sering saya gunakan untuk saat ini yaitu media sosial. Yang pertama ada WA, ada Instagram, dan TikTok. Nah, kalau untuk media belajar saya menggunakan Zoom, Google Meet, dan Classroom. Baik, dalam pemakaian media sosial tersebut, apakah ada batasan? Memakai media sosial tidak ada batasan, yang memberi batasan adalah diri kita sendiri jika kita lelah dan tidak ada keperluan lagi. Jika dari orang tua tidak ada batasan. Apakah Anda merasa kecanduan terhadap media sosial tersebut? Untuk kecanduan saya merasakan dulu dari zaman menggunakannya yang sekarang hampir tidak terlepas ya. Baik, terima kasih. Nah, narasumber selanjutnya yaitu ada Bimo Abimayu, yaitu teman sekelas saya sendiri. Nah, pertanyaannya, aplikasi apa sih yang sering Bimo gunakan? Saya menggunakan aplikasi seperti YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, Line, dan Telegram. Dari semua aplikasi tersebut, apakah berdampak bagi kemudahan Bimo dalam mencari sebuah informasi? Ya, tentu saja. Aplikasi semua itu membuat kemudahan untuk saya sendiri. Contohnya seperti ini. Pada zaman dahulu jika saya kangen dengan orang tua saya harus bertemu langsung. Tetapi sekarang ini kita sudah bisa melihat wajah orang tua kita sendiri melalui sebuah aplikasi. Yang dinama aplikasi itu adalah berupa seperti namanya video call. Video call ini banyak di aplikasi-aplikasi tertentu seperti dari WA dan Instagram. Nah, narasumber selanjutnya yaitu ada Desi. Nah, Desi adalah teman saya waktu SMP. Nah, lanjut ke pertanyaan. Apakah aplikasi apa yang sering kamu gunakan? Aplikasi yang sering saya gunakan yaitu WhatsApp, Instagram, dan TikTok. Nah, apakah media sosial tersebut bermanfaat menurut kamu? Iya, media sosial tersebut sangat bermanfaat untuk saya. Salah satunya saya bisa melakukan pembelajaran melalui media sosial tersebut. Selanjutnya saya bisa untuk mengekspresikan kreatif, serta saya bisa merasakan ekspor global. Serta dengan media sosial tersebut saya bisa melakukan pemasaran. Sejak kapan kamu mulai menggunakan media sosial tersebut? Iya, WhatsApp sendiri saya gunakan sejak saya duduk di bangku SMP atau sekitar 2016-2017. Lalu Instagram saya gunakan sejak tahun 2017 dan TikTok sendiri saya gunakan semenjak adanya karantina COVID-19 ini. Baik, terima kasih atas jawabannya. Nah, narasumber selanjutnya ini yaitu adalah Ica. Ica juga teman SMP aku by the way. Nah, lanjut pertanyaan. Aplikasi apa yang sering kamu gunakan? Aplikasi yang sering saya gunakan itu YouTube dan WhatsApp. Nah, dari YouTube sendiri, menurut Ica itu memiliki dampak positif nggak sih? Kalau menurut saya sendiri, YouTube itu memiliki dampak yang positif. Karena di YouTube kita bisa belajar banyak hal seperti adanya video edukasi, video tentang hal-hal yang sangat berguna bagi orang banyak. Nah, kita sendiri sebagai
orang dewasa seharusnya bisa memilih mana yang bagus untuk ditonton dan mana yang tidak. Sejak kapan kamu mulai bermain sosial media? Bisa dibilang saya baru main sosmed itu sejak mungkin saat saya menduduki bangku kelas 6 SD. Ya mungkin saat kelas 6. Baik, terima kasih. Oke, wawancara selanjutnya yaitu bersama Muhammad Ilham. Nah, langsung ke pertanyaan, aplikasi apa sih yang sering Ilham pakai sekarang? Aplikasi WhatsApp dengan Telegram. Nah, apakah Ilham merasa kecanduan nggak terhadap sosial media tersebut? Lumayan lah kecanduannya, kan karena udah suatu kebutuhan dapat informasi dari media sosial. Nah, yang Ilham tahu apa sih dampak positif dari sosial media tersebut? Kalau dampak positifnya itu lebih mudah dapat informasi lah. Oke, terima kasih. Nah, orang terakhir yang saya wawancarai yaitu Rama Syahreza. Pertanyaan pertama, aplikasi apa sih yang sering digunakan sekarang? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Sekarang saya bermain cukup banyak sosial media, tapi yang lebih dominan Instagram. Nah, apa sih manfaat dari Instagram tersebut? Manfaatnya bagi saya cukup banyak ya. Contohnya kayak bisa dapat informasi, bisa mengetahui berita-berita dari dalam negeri maupun dari luar negeri, bisa berinteraksi seperti di DM, bisa juga seperti berbagi cerita lewat Instastory, bisa kalau lagi kangen sama mantan bisa stalking, cari tahu. Pertanyaan terakhir yaitu apakah Rama merasa kecanduan sama Instagram tersebut atau sosmed yang lain gitu? Kalau kecanduan sih tidak ya, karena saya kan agak sibuk orangnya, jadi kayak pas ada waktu luang aja main sosmednya gitu. Oke, terima kasih Rama. Nah, media sosial itu apa sih? Nah, jadi media sosial itu adalah sebuah media online di mana semua masyarakat itu di seluruh dunia bisa berpartisipasi dalam rangka seperti misalnya pencari informasi atau menyebarluaskan berita, promosi, dan sebagainya. Nah, apalagi zaman sekarang ini merupakan zamannya digital. Nah, semua itu pada menggunakan media sosial gitu. Baik seperti Instagram, Facebook, WhatsApp. Nah, WhatsApp sendiri itu bisa mempermudah kita dalam berkomunikasi, apalagi yang jarak jauh gitu kan, bisa melalui video call atau telepon dan sebagainya. Dari semua wawancara yang saya lakukan, nah di situ saya menyimpulkan bahwa hampir dari 10 orang tersebut itu mengalami kecanduan terhadap media sosial. Nah, tapi mereka bisa mengatasi hal tersebut. Nah, solusi dari saya supaya kita tidak kecanduan terhadap media sosial, yang pertama yaitu kita harus tahu batasan. Nah, misalnya sehari itu kalian biasanya main gadget itu sampai 10 jam. Nah, itu kita harus biasa menguranginya. Mulai dari 7 jam menjadi 5 jam. Nah, jadi kalau terus kita mengulang seperti itu bakalan menjadi kebiasaan dan tidak akan kecanduan terhadap media sosial. Nah, dalam penggunaan media sosial pun kita itu juga dipantau. Setidaknya kita tahu batasan mana yang bagus untuk diupload atau tidak gitu. Misalnya kalian ingin update status atau mau posting foto gitu.
Nah, itu tuh harus tidak menyinggung orang lain atau sebagainya gitu. Nah, foto yang kita posting itu sebaiknya juga harus memberikan dampak positif bagi orang banyak yang melihat gitu. Apalagi terhadap anak-anak. Nah, anak-anak sekarang kan kebanyakan itu jarang sudah dipantau sama orang tuanya. Jadi ya kita sebagai orang dewasa harus bisa mengontrol apa yang kita sebarkan gitu. Seperti apalagi kayak berita-berita gitu. Jadi itu saja yang bisa saya jelaskan di video kali ini. Saya harap teman-teman bisa mengerti dan bisa menambah wawasan semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.